Selanjutnya saya akan memaparkan tentang pengenalan ICP-MS. ICP-MS merupakan singkatan dari Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry yang merupakan bagian dari teknik ICP. Teknik ICP merupakan jenis sumber plasma yang mendapatkan energi dari arus listrik yang dihasilkan oleh induksi elektromagnetik, menurut Montasser et al. Pada 1992. ICP-MS sendiri adalah teknik analitik yang digunakan untuk mengukur elemen pada trace levels dalam cairan biologis. Selain itu, teknik ini dapat digunakan untuk menentukan unsur dan isotop yang terkandung dalam berbagai jenis sampel yang lebih dari 90% unsurnya terdapat pada tabel periodik unsur. Jadi, ICP-MS ini mengatomasi sampel yang kemudian menjadi ion-ion poliatomik kecil dan atomik yang kemudian dideteksi. Teknik ini merupakan teknik yang paling mutakhir karena memiliki kemampuan deteksi ultra-trace multi-elemen secara induktif dari gabungan spektrometri massa plasma. ICP-MS terus berkembang dengan ukuran yang semakin kecil, detection lower atau DL yang lebih rendah, kemudahan dalam mengontrol perangkat lunaknya, dan aksesibilitas yang mudah untuk mendapatkan komponen-komponennya. Hal ini membuat ICP-MS memiliki peningkatan dalam jumlah penjualannya ke seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Rena Riko Bani dari kelas Biokimia A. Hari ini akan mempresentasikan mengenai kerja SCPMS. Saat akan menggunakan SCPMS, ada beberapa tahap yang harus kita lalui. Pertama, kita harus menaruh sampel pada satu tabung plasma argon yang kabut. Sampel ini kemudian akan secara cepat tersolvasi dan teruapkan. Kemudian sampel akan melewati inti plasma, setelah itu melewati proses disosiasi dan ionisasi yang terjadi. Ion-ion dari sampel yang terekstrak dari tabung utama plasma akan menuju suatu pompa vakum antar fase, kemudian ditransmisikan ke dalam spektrum massa-massa. Dalam spektrometer ini, massa-massa ion akan terpisahkan berdasarkan massa mereka terhadap rasio muatan. Nah, di dalam peralatan ICP-MS ini, sampel yang masih berbentuk cairan akan diubah menjadi aerosol melalui proses yang dikenal sebagai nebulisasi atau nebulisasi. Kemudian aerosol ini akan ditransportasikan ke dalam plasma dan kemudian mengalami disolvasi, evaporasi, atomisasi, eksitasi dan atau ionisasi oleh plasma. Atom dan ion yang tereksitasi ini memancarkan radiasi khas mereka yang kemudian akan dikumpulkan oleh alat memisahkan radiasi melalui panjang gelombangnya untuk analisis kuantitatif. Radiasi ini dideteksi dan diubah menjadi sinyal elektronik yang diubah menjadi berbentuk informasi konsentrasi. Lalu akan dilakukan analisis kuantitatif untuk mengetahui hasilnya. Ini berikut contoh dari analisis pada aplikasi ICP-MS. Ini saya ambil dari Irfan dan kawan-kawan. Oke, mungkin sekian saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Afriano Julian dan di sini saya akan menjelaskan tentang preparasi sampel pada ICP-MS. Preparasi sampel untuk ICP-MS umumnya relatif sederhana. Sampel-sampel biologis biasanya diencerkan terlebih dahulu sebelum dianalisa, karena instrumen-instrumen pada ICP-MS umumnya dirancang untuk menganalisa sampel-sampel cairan. Nah, adapun komponen pengencer yang umum digunakan, yang pertama adalah dilute acids atau asam pengencer, contohnya seperti asam nitrat dan asam klorida. Kemudian yang kedua ada alkali, contohnya amonium hidroksida dan tetrametil amonium hidroksida atau disingkat TMAH. Kemudian yang ketiga adalah deionized water atau air deionisasi. Namun, air deionisasi ini jarang digunakan karena beberapa elemen tidak stabil dalam air murni. Sehingga yang sering digunakan untuk mengencerkan sampel-sampel adalah dilute acid atau asam pengencer dan alkali. Kemudian, mengenai sampel biologis yang umumnya mengandung kandungan protein, terdapat beberapa catatan penting yang perlu kita ketahui mengenai reaksi protein yang terjadi pada sampel. Nah, yang pertama, titik isoelektrik dari banyak protein adalah sekitar 5-6. Oleh karena itu, penambahan pengencer asam ke sampel yang sangat berprotein seperti darah dapat menyebabkan pengendapan protein, yang dapat mengendapkan analit tertentu atau menyebabkan obstruksi pada nebulizer. Kemudian yang kedua, protein cenderung menjadi lebih toleran terhadap alkali encer, namun tidak semua elemen larut pada pH basa. Oleh karena itu, agen pengkelat seperti EDTA sering dimasukkan ke dalam pengencer basa,
Kemudian yang ketiga, surfaktan seperti triton X100 juga biasanya ditambahkan untuk membantu melarutkan dan membubarkan lipid dan protein membran dalam sampel. Nah, yang terakhir, yang perlu diketahui adalah faktor-faktor pada pengenceran sampel. Yang pertama, sebuah total dissolved solid atau disingkat TDS yang berarti padatan terlalu total yang memiliki kisaran sebanyak kurang dari 0,2% atau 2 gram per liter dalam sampel, biasanya direkomendasi menggunakan ICP-MS untuk mengurangi efek matriks spesifik sampel dan potensi adanya penyumbatan nebulizer. Kemudian yang kedua, mengingat bahwa komponen anorganik pada serum seperti Na, Cl, HCO3, K, Ca2, PO4, dan Mg terhitung sekitar 1% dari total massa, maka faktor pengenceran yang dibutuhkan untuk cairan biologis umumnya hanya berkisar antara 10 dan 50. Kemudian yang ketiga, sampel padat seperti jaringan, misalnya hati, dan sampel padat lainnya seperti rambut dan kuku memerlukan pencernaan kimiawi untuk melarutkan sampel sebelum dianalisis. Dan yang terakhir, pencernaan dapat dilakukan dengan menggunakan asam kuat atau alkali, baik pada suhu kamar atau dipanaskan dalam penangas air panas, blok pemanas kering, atau microwave bertekanan tinggi untuk membantu pencernaan. Sekian untuk preparasi sampel ICP-MS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kita masuk ke materi berikutnya ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Syahid dari Geologi 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil interpretasi data ICP-MS. Nah, pada ICP-MS ini, itu kita juga dapat melakukan interpretasi data nih. Di mana interpretasi data berdasarkan pengertian dari beberapa ahli, itu dapat disimpulkan bahwasanya interpretasi data merupakan proses menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari observasi melalui perorganisasian data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan hipotesa, hingga membuat kesimpulan yang dapat dimengerti oleh si pengamat dan orang lain. Nah, kemudian kita di sini bisa melihat bahwasanya IPCMS ini itu memiliki 4 cara dalam menghasilkan data. Yang pertama, semi kuantitatif analisis, yang kedua dengan cara kuantitatif analisis, yang ketiga adalah isotope ratio analisis, dan yang terakhir adalah isotope solution analysis. Nah, setelah kita mendapatkan data dari salah satu cara yang sudah saya jelaskan barusan, data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan format laporan yang telah disesuaikan atau bisa ditransfer ke Laboratory Information Management System atau yang biasa dikenal dengan LIMS. Nah, hasil interpretasi data itu sendiri tujuannya adalah untuk mengukur elemen sejak dalam sampel. Nah, bentuk yang dihasilkan dari ICP-MS ini itu adalah bentuk yang namanya numerik, di mana numerik ini dengan hitungan per detik. Nah, pada umumnya analisis menyertakan sekumpulan sampel referensi kalibrasi itu karena dapat menentukan respon instrumen untuk konsentrasi analit yang diketahui sehingga memungkinkan konsentrasi tersebut itu dapat diukur. Nah, pada awal analisis berbagai standar itu diuji untuk menghasilkan kurva kalibrasi. Nah, dengan cara hal ini, respon instrumen dapat dikorelasikan dengan konsentrasi analit yang sebenarnya dalam sampel. Di sini ada salah satu contoh gambar, yaitu kurva konsentrasi semi kuantitatif. Aplikasi ICP-MS. ICP-MS biasa digunakan untuk analisis multi-elemen dan pengukuran rasio isotop. Dalam bidang geologi, ICP-MS digunakan untuk menganalisis trace element, rare earth element, precious metals, dan isotropik. Yang pertama ada trace element analysis. Rentan dan kombinasi elemen yang dapat dianalisis sangatlah luas. Dalam praktiknya, metodologi analitik seringkali paling baik dikembangkan untuk kelompok unsur tertentu dengan mempertimbangkan matriks dan preparasi sampel. Yang kedua ada rare earth element analysis. Rare earth element terletak pada area spektrum massa yang dicirikan oleh interferensi minimum dan sensitivitas terbesar untuk ICP-MS. Semua RII memiliki setidaknya satu isotop yang bebas dari tumpang tindih isobarik, dan akibatnya seluruh kelompok dengan mudah ditentukan di sebagian besar sampel geologi. Yang ketiga ada precious metals analysis. Precious metals meliputi unsur-unsur golongan emas, perak, dan platina.
seperti RII, massa logam mulia Ru, palladium, dan OS platina yang tinggi, membuatnya sangat sesuai untuk ditentukan oleh ICP-MS. Logam mulia terdapat di sebagian besar bahan alami pada konsentrasi yang sangat rendah dan terdistribusi secara heterogen. Umumnya terkonsentrasi dalam partikel atau fase diskrit. Kelimpahan yang rendah dan ketidakhomogenan sampel memerlukan strategi sampel yang dirancang dengan baik dan persiapan sampel, yang menggabungkan pencampuran dan penggilingan yang cukup untuk menghomogenkan bahan untuk mewakili aliquot.